Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 35. Orang itu kini menjadi kaget dan ketakutan, karena tajam belati Titisari terasa digaritkan ke lengannya. Bulan waktu itu sedang terselimuti awan. Halaman kadipaten nampak semu dan samar-samar. Cepat mereka mengarah ke sebuah gedung. Sekonyong-konyong mereka mendengar langkah terantuk-antuk batu. Tak lama kemudian terdengarlah suara mengomel. Tamu! Tamu! Sampai berjenggot, ya sampai pun ubanan, masa orang-orang gede itu ingat menaikkan pangkat. Ih! Cepat mereka meloncat ke belakang gerombol pohon kemuning dan bersembunyi. Selagi Sang Aji mau mengamat-amati laki-laki itu, mendadak saja Titisari meloncat menyongsong orang itu. Orang itu berdiri tegak tercengang-cengang. Ia tak berkutik sedikit pun. Matanya tajam mengawasi Titisari. Maklumlah, dia diancam sebuah belati. Siapa kau, bentak si gadis. Orang itu kini menjadi kaget dan ketakutan, karena tajam, belati Titisari terasa digaritkan ke lengannya. Segera ia menjelaskan, dia adalah salah seorang pegawai Pangeran Bumi Gede bagian keuangan. Bagus. Kamu menjadi pengurus umum, bukan, kata Titisari. Orang itu mengangguk. Jika begitu, tentu kamu tahu di mana disimpannya obat-obatan untuk persediaan majikan dan tetamu undangan lainnya. Memang majikanku membawa obat-obatan yang diperlukan. Bahkan semenjak tadi siang, beliau memberi perintah menguras habis semua obat-obatan dalam kota ini untuk persediaan para tetamu. Dalam hari-hari belakangan ini, Pangeran Bumi Gede akan mempunyai tamu undangan luar biasa banyaknya. Obat-obatan bermacam-macam ramuan sangat dibutuhkan. Bagus. Sekarang tunjukkan di mana obat-obatan itu disimpan, potong Titisari garang. Majikan sendiri yang menyimpan. Aku. Majikan yang mana? Majikan ya majikan. Titisari menangkap lengan orang itu dengan tangan kirinya, kemudian digencet ke belakang punggung sambil mengancamkan pisaunya. Kau bilang tidak, gertaknya. Sungguh mati, aku tak tahu di mana majikan menyimpan obat-obatan itu. Majikan yang mana? Majikan, anak Pangeran Bumi Gede, Ndoromas. Titisari memuntir lengan orang itu, sampai merintih kesakitan, ia tak berani berteriak, karena belati Titisari telah menempel urat lehernya. Kenapa kau tadi bilang majikan ya majikan, bentak Titisari. Sungguh mati, aku tak tahu perkara obat-obatan itu, orang itu merintih ketakutan. Titisari tak mempedulikan penderitaan orang. Lengan yang telah dipuntir ke punggung, disodokkan ke atas. Keruan saja terdengarlah suara gemeretak. Dan lengan orang itu patah sekaligus. Orang itu hampir saja berteriak, jika Titisari tidak cepat-cepat menyumbat mulutnya dengan sapu tangannya. Maka beberapa detik kemudian, orang itu rebah pingsan tak sadarkan diri. Sang Aji terperanjat. Sama sekali tak diduganya, kalau Titisari bisa berbuat sekejam itu. Tetapi ia tak berkata sepatah kata pun juga. Ia hanya mengawasi dengan hati tercengang-cengang, setelah rasa terkejutnya terkikis tipis. Titisari tak membiarkan orang itu roboh pingsan lebih lama lagi. Segera ia menotok tulang iga-iganya. Ketika orang itu menggeliat sadar, cepat ia membangunkan. Kemudian terdengarlah bentaknya, kau bisa berbicara yang benar tidak? Jika mungkir lagi, lenganmu yang sebelah akan kupatahkan juga. Orang itu lantas saja menangis. Ia menjatuhkan diri dan bersimpuh di hadapan si gadis yang begitu cantik jelita tapi kejam. Dengan sebenarnya Nona, sama sekali aku tak mengetahui sekelumit pun tentang obat-obatan itu, ia merintih. Titisari rupanya dapat mempercayai omongannya. Tetapi suaranya masih bengis. Berdiri. Dan sekarang pergilah menghadap majikanmu. Bilang, kamu tadi jatuh ke parit sampai lenganmu patah. Bilang juga, kamu telah berusaha mencari obat patah tulang di seluruh kota, tetapi tak berhasil karena tidak ada. Kamu pasti akan diberi obat itu. Orang itu segera berdiri. Tatkala mau berjalan, tiba-tiba Titisari berkata, tunggu dulu. Belum lagi orang itu menoleh, mendadak dadanya disodok sampai lontak darah. Nona, orang itu terengah-engah. Apa dosaku, apakah kesalahanku, hingga Nona menyiksaku tanpa perkara? Bilang juga pada majikanmu, dadamu perlu obat bubuk untuk mengobati luka dalam, kata Titisari tak mengindahkan.
Membentak, cepat pergi. Tapi awas. Jika kamu main gila, akan kupatahkan batang lehermu. Aku akan mengikutimu sejarak 4 langkah. Kau dengar? Orang itu mengangguk, ia telah membuktikan bagaimana gadis cantik itu bersungguh-sungguh. Kalau ia berani berlaku sembrono, pasti nona itu akan membuktikan ucapannya tanpa ragu-ragu lagi. Itulah sebabnya ia memutar tubuhnya sambil terbatuk-batuk darah. Selangkah demi selangkah, orang itu berjalan. Tubuhnya nampak bergemetaran. Kadang-kadang ia sempoyongan. Tetapi Titisari benar-benar kejam, ia dorong orang itu, sehingga mau tak mau harus memaksakan diri agar berjalan lebih cepat lagi. Tatkala itu Sanjaya masih berbicara dengan ibunya, ia heran melihat pegawai keuangan ayahnya datang menghadap pada waktu larut malam. Hai, ada apa? Ia bertambah-tambah heran sewaktu melihat hambanya bermandikan peluh dan nampak kesakitan. Orang itu menerangkan mengapa memberanikan diri menghadap padanya, seperti yang dipaksakan Titisari. Air matanya bercerocosan keluar, karena berusaha menahan sakit. Berilah dia obatnya, sahut Ibu Sanjaya penuh iba. Sanjaya menaikkan alis. Dahinya berkerinyut. Semua persediaan obat untuk tetamu undangan disimpan Yuyu Rumpung, penasehat sang Dewa Resi. Pergilah menghadap padanya. Doromas. Bagaimana orang semacam hamba bisa mendapat obat daripadanya? Sanjaya dia menimbang-nimbang, kemudian menulis surat. Setelah surat itu diberikan pada hambanya, ia segera mau menutup pintu kamar. Agaknya dia tak senang diganggu oleh siapapun juga pada hari jauh malam. Orang itu membungkuk-bungkuk hormat. Ingin ia menyembah beberapa kali, tapi lengannya tak dapat digerakkan. Maka terpaksalah dia mengundurkan diri sambil menundukkan kepala. Terima kasih, Doromas. Pergilah kepadanya selekas mungkin, sebelum dia tidur, kata Ibu Sanjaya. Setelah sembuh, baru kamu boleh menghaturkan terima kasih. Hamba Pangeran Bumi Gede segera berlalu dari gedung. Belum lagi melangkah sejauh 10 langkah, pundaknya telah ditempel Titisari. Sekali lagi, sebilah belati mengancam punggungnya. Terdengar kemudian si gadis mengancam dengan setengah berbisik, cepatlah menghadap Yuyu Rumpung malam ini juga. Orang itu mencoba menguatkan diri. Baru beberapa langkah berjalan, tubuhnya terhuyung hampir roboh. Ia merintih, tetapi Titisari segera mengancam lagi. Sebelum kamu mendapat obat itu, jangan harap nyawamu selamat. Kau dengar? Bukan main kagetnya hamba Pangeran Bumi Gede itu. Dengan menggigit bibirnya, dipaksanya kakinya berjalan selangkah demi selangkah. Dunia di depannya seolah berputar kontrang-kantring, tetapi ia menguatkan diri. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat lesi dan berkerinyut. Ia berjalan memasuki lorong gedung yang merupakan jembatan penyambung antara gedung dan gedung. Di sana terdapatlah banyak penjaga dan pelayan-pelayan yang selalu bersiap menunggu perintah dan pekerjaan. Mereka heran melihat si pegawai keuangan berjalan tertatih-tatih dengan diiringkan seorang gadis cantik dan seorang pemuda. Menyangka bahwa mereka termasuk tetamu undangan atau salah satu sanak keluarga tetamu undangan, maka mereka pun bersikap diam. Setibanya di depan kamar Yuyu Rumpung, seorang pelayan segera menyambut dengan sikap hormat. Tatkala ditanyakan di manakah Yuyu Rumpung berada, pelayan itu menjawab dia lagi menghadiri rapat rahasia di ruang depan dengan Pangeran Bumi Gede. Mendengar keterangan si pelayan, hamba Pangeran Bumi Gede itu nampak bergemetaran karena hampir kehabisan tenaga. Sangaji menjadi iba menyaksikan penderitaannya. Segera ia datang menolong dan membimbing tubuhnya yang benar-benar telah kehilangan tenaga. Mereka lantas saja memasuki ruang depan. 2 orang penjaga segera menyongsong dan menegur keras. Berhenti. Siapa kamu? Aku hendak menemui Tuan Yuyu Rumpung. Katakan aku pengurus istana, jawab hamba Pangeran Bumi Gede seraya mengangsurkan surat Sanjaya. Melihat surat Sanjaya, 2 penjaga itu mundur. Tapi tatkala melihat Sangaji dan Titisari segera mereka mau menegur. Hamba Pangeran Bumi Gede cepat-cepat memberi penjelasan, mereka keluarga tetamu undangan. Titisari tetap bersikap tenang. Matanya yang tajam, dengan cepat mengenal siapa 2 penjaga itu. Mereka adalah setan kobar dan cekatik gelar simpit ceker bebek. Sebaliknya mereka tak mengenal Titisari yang pernah menggantung diri mereka di atas pepohonan beberapa hari yang lalu di pinggiran kota Cirebon. Maklumlah, Titisari kini berdandan sebagai gadis.
Tapi jika pandang mereka bertemu dengan Sang Aji, mendadak saja mereka maju serentak terus mau menyerang. Titisari berlaku cepat luar biasa. Belum lagi mereka bisa berbuat sesuatu, iga-iganya kena terhajar 2 kali berturut-turut. Tanpa dapat berkutik, mereka kena dilemparkan ke tanah dan jatuh terkapar tak kuasa bangun. Sang Aji kagum menyaksikan kehebatan si gadis. Ia berada di dekat si gadis, namun tak melihat gerakannya yang begitu gesit dan cepat. Lantas saja teringatlah dia pada kejadian dulu di restoran Cirebon, ketika kawan-kawan Kartawirya kena dirobohkan begitu mendadak ketika mau mencuri kudanya. Diam-diam ia memuji di dalam hati, ah, hebat ilmu Titisari. Pastilah mereka dulu kena juga serangan Titisari yang begini cepat dan berbahaya. Macam ilmu apa yang dimilikinya? Sang Aji adalah pemuda yang dibesarkan di kota besar yang jauh di daerah barat. Dia tak mengenal macam ilmu-ilmu sakti yang terdapat di daerah Jawa Tengah. Sebenarnya Titisari lagi menggunakan suatu ilmu sakti yang terkenal dengan sebutan Aji Pangabaran. Aji Pangabaran adalah suatu ilmu rahasia yang dapat digunakan untuk melenyapkan tenaga orang dengan sekali serang. Jika si pemilik Aji Pangabaran mempunyai Aji Munduri, akan celakalah orang yang diserang. Tak ampun lagi akan bisa dirontokkan semua tulang rusuknya. Untung bagi 2 hamba sahaya Sang Dewa Resi itu. Agaknya Titisari hanya memiliki Aji Pangabaran dengan jurus-jurusnya yang khas, sehingga dengan demikian tidak membahayakan nyawanya. SSST. Kau lagi memikirkan apa? Tegur Titisari sambil tertawa, manakala melihat temannya merenung-renung. Ia meloncat menghampiri setan kobar dan cekatik gelar simpit ceker bebek. Kedua orang itu didepak bergulingan ke arah gerombolan tetanaman. Kemudian diringkus erat-erat dan mulutnya disumbat dengan robekan kain. Setelah itu ia mendorong maju tubuh hamba Pangeran Bumi Gede sambil berkata memerintah, "Masuk." Begitu hamba Pangeran Bumi Gede memasuki ruangan, ia sambar lengan Sang Aji dan dibawa melompat ke atas atap. Dengan hati-hati ia merayap mendekati pengelari jendela dan mengintip dari sana. Dalam ruangan kadipaten, nampak terang benderang. Meja penuh hidangan dan kursi-kursi penuh sesak dengan tetamu-tetamu undangan. Sang Aji terperanjat dan ciut hatinya, tatkala melihat siapa mereka yang berada di dalam ruangan itu. Ternyata mereka adalah tetamu-tetamu tadi siang yang telah memperlihatkan kepandaiannya masing-masing. Tepat di depan hidungnya, duduk Sang Dewa Resi yang didampingi Yuyu Rumpung. Orang tua botak yang nampak kurang segar. Suatu bukti, benturan Panembahan Tirtomoyo masih meninggalkan bekas dalam tubuhnya. Di sampingnya duduk 15 orang sakti lainnya. Abdurasim dari Surabaya. Putut Tunggul Naga, Sawung Rana, Glatik Biru, Wiryadikun, Somakarti, Wongso Cidel, Joyo Krowak, Orang Aring, Truno Celeng, Kejong Growong, Munding Kelana, Banyak Codet, Sintir Modar dan Gajah Banci. Dan di dekat seseorang yang berdandan mentereng duduklah Mayar Sewu dan Cocak Hijau. Sang Aji mengamat-amati orang yang berdandan mentereng. Nampak sekali orang itu besar sekali perbawanya. Romannya cakap, matanya sipit, dan mulutnya senantiasa menyungging senyum. Karena dia belum kenal siapakah dia, maka perhatiannya mengarah kepada Yuyu Rumpung yang tadi siang mengadu kekuatan dengan Panembahan Tirtomoyo. Melihat orang begitu nampak kesakit-sakitan, ia berkata dalam hati, "Nah, rasakan ini. Mengapa kamu gegabah mencoba kekuatan Panembahan Tirtomoyo?" Tetapi teringat Panembahan Tirtomoyo menderita luka hebat pula, hatinya jadi getar juga. Tatkala itu, hamba Pangeran Bumi Gede telah menyerahkan sepucuk surat sanjaya kepada Yuyu Rumpung. Orang tua botak itu mengamat-amati. Kemudian dengan tertatih-tatih ia berjalan menghadap orang yang berdandan mentereng. Dengan membungkuk hormat ia berkata minta penjelasan, "Maaf, mengganggu sebentar. Apakah tulisan ini guratan tangan putra Paduka?" Ternyata orang yang berdandan mentereng itu, Pangeran Bumi Gede. Ia mengamat-amati surat sanjaya dan mengangguk membenarkan. "Berilah obat yang diminta." Yuyu Rumpung menoleh kepada seorang pemuda berdandan serba putih. Dia adalah salah seorang anggota rombongan Banyumas. "Pergilah ke kamarku dan ambillah beberapa obat," kata Yuyu Rumpung. Ia menulis nama-nama ramuan obat dan diberikan kepada pemuda itu. Lalu berkata lagi, "Berikan obat itu kepadanya." Pemuda itu mengangguk sambil menerima surat Yuyu Rumpung dan dengan memberi isyarat kepada hamba Pangeran Bumi Gede, terus saja berjalan keluar ruang pertemuan.
Melihat hamba Pangeran Bumi Gede sudah berhasil menemui Yuyu Rumpung, Sang Aji amat gembira. Segera ia membisiki Titisari, "Yuk, kita ikuti mereka." Titisari tertawa perlahan sambil menggelengkan kepala. Rambutnya melajang berputar dan ujungnya mengenai leher sampai bergeridik karena geli. Sang Aji tak mau berbantahan dengan Titisari. Melihat Titisari enggan berangkat, lantas saja ia bergerak mau meloncat turun dari atap. Mendadak Titisari menangkap tangannya kuat-kuat. Kemudian diulurkan perlahan-lahan ke bawah. Sang Aji sadar akan kekeliruannya. "Ah, aku sembrono. Bukankah mereka yang berada dalam ruang pertemuan orang-orang sakti? Sekiranya tadi aku meloncat turun dengan begitu saja, masakan mereka takkan melihat aku?" Kewaspadaan dan sikap cermat itu memberi pengalaman baru baginya. Jelas, ia kalah berpengalaman dengan Titisari. Maka untuk kesekian kalinya, ia merasa takluk pada si gadis. Hati-hati ia menguntit hamba Pangeran Bumi Gede yang berjalan sempoyongan di samping si pemuda berbaju putih. Tatkala menoleh ke belakang mau menengok Titisari, ia terkejut. Ternyata Titisari belum berkisar dari tempatnya semula. Gadis itu masih saja mendekam di atas atap. Bahkan perhatiannya kini nampak bersungguh-sungguh. Titisari memang seorang gadis yang nakal dan berani. Begitu ia mendapat kesan tertentu tentang pertemuan orang-orang sakti di ruang kadipaten, hatinya lantas tertarik. Segera ia mempertajam pendengarannya dan perhatiannya ditumpahkan penuh-penuh. Tatkala melihat Sang Aji berhenti mengawasi dirinya, dengan terpaksa ia memberi isyarat kepada kawannya itu agar berjalan terus. Dia sendiri mau tetap berada di tempatnya. Kala itu, ia melihat seorang laki-laki kurus jangkung yang sudah berkeriputan mulai berbicara. Suaranya agak parau, tapi tajam luar biasa. Dialah Cocak Hijau yang duduk di atas kursi di samping Pangeran Bumi Gede. "Saudara-saudara, apa pendapat kalian mengenai keperkasaan Panembahan Tirtomoyo? Kemudian bagaimana pendapat kalian tentang munculnya orang itu di kota Pekalongan? Apakah dia secara kebetulan saja berada di Pekalongan atau mempunyai maksud tertentu? Peduli apa dia datang dengan sengaja atau kebetulan di Pekalongan?" teriak seorang. Dia telah berkenalan dengan gebukan Yuyu Rumpung. Jika tidak mampus, pastilah akan cacat seumur hidupnya. Titisari lalu mengamat-amati orang itu. Ternyata dia adalah Abdur Rasim jagoan dari Surabaya. Orangnya berperawakan agak tinggi. Tubuhnya padat penuh otot-otot. Matanya tajam luar biasa dan gerak-geriknya gesit. Tiba-tiba Sang Dewa Resi tertawa perlahan, tetapi getarannya memenuhi ruang pertemuan. Kemudian berkata dengan kata-kata yang ditekankan agar berwibawa, "Belum pernah aku melewati perbatasan Banyumas mengarah ke timur. Tetapi aku pernah mendengar kabar tentang kesaktian orang-orang yang bermukim di sekitar Gunung Lawu. Panembahan Tirtomoyo memang terkenal namanya. Siapa yang tidak mengenal dia, sewaktu menjadi pembantu utamanya Raden Mas Said, Kanjeng Gusti Pangeran Mangkunegoro, kala bertempur sengit melawan Kompeni dan Kanjeng Sultan Mangkubumi I. Sekarang kita semua bisa melihat, menyaksikan dan membuktikan betapa perkasanya dia. Coba, ia kena pukulan Yuyu Rumpung, namun masih bisa tegak berdiri bahkan tersenyum manis. Siapa bilang, potong Cocak Hijau? Aku berani bertaruh, dia akan cacat seumur hidupnya." "Itu betul," sahut Abdur Rasim. "Tinju Yuyu Rumpung bukan sembarang tinju. Sekali kena gablokan Yuyu Rumpung, orang itu pasti tak dapat lagi mempertahankan napasnya untuk 1 hari saja." Yuyu Rumpung yang nampak kesakitan menyambung dengan suaranya yang keras parau. "Hiha. Cocak Hijau dan Abdur Rasim benar-benar bisa meninabobokan orang. Aku dan dia masing-masing merasakan suatu penderitaan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang menang dan kalah?" "Tidak," Cocak Hijau menyahut. "Biar bagaimana, dia bakal bercacat. Sebaliknya kamu tidak." "Betul. Kamu hanya membutuhkan beristirahat beberapa hari saja, lalu sehat kembali dan bangun segar bugar seperti raksasa menggeliat dari tidur lelap," Abdur Rasim menguatkan. Pangeran Bumi Gede yang selama itu memperhatikan pembicaraan mereka, segera menengahi. Ia mengambil sikap bijaksana dengan mempersilakan mereka menikmati hidangan dan minuman. Kemudian berkatalah dia dengan suara nyaring, halus dan meresapkan. "Tuan-tuan telah memerlukan datang di kota ini, semata-mata oleh undangan kami. Untuk perhatian ini, perkenankan kami mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kami tahu dan sadar, kedatangan tuan-tuan bukan disebabkan oleh undangan kami semata,
Tetapi karena tuan-tuan sadar akan kewajiban yang lain, yakni, hendak berjuang menuntut keadilan. Inilah keuntungan besar bagi Gusti Patih Danureja II. Hidup. Orang-orang yang mendengar kalimat tata penyambutan Pangeran Bumi Gede demikian merendah dan penuh sopan, cepat-cepat bersikap merendah diri pula. Kegarangannya lantas saja pudar. Sang Dewa Resi biasa hidup mulia di daerah Banyumas. Yuyu Rumpung, seorang penasehat Sang Dewa Resi yang jarang terdapat dalam pergaulan, adalah juga seorang bijaksana. Kata Pangeran Bumi Gede lagi, Cocak Hijau, Manyar Sewu, Abdur Rasim dan pendekar-pendekar sakti lainnya bukanlah manusia lumrah. Tuan-tuan sekalian adalah raja-raja tak bermahkota di daerah tuan-tuan masing-masing. Orang luar takkan mudah dapat bertemu dengan tuan-tuan sekalian. Meskipun demikian, tuan-tuan kini sudi melangkahkan kaki untuk saling bertemu dan berkenalan di dalam ruang sesempit ini. Bagaimana hati kami tidak akan bangga? Meskipun kami baru untuk pertama kali ini bertemu pandang dengan tuan-tuan, tapi kami telah yakin akan kesanggupan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan adalah golongan pejuang-pejuang keadilan. Semuanya bersedia membantu usaha kami. Inilah suatu keuntungan besar bagi kami dan negara. Pangeran Bumi Gede lalu tertawa riang. Matanya berkilat-kilat. Terang sekali, ia bergembira sampai ke dasar hatinya. Jika Paduka memberi perintah sesuatu kepada kami tak bakal menolak. Itulah pasti, sahut Cocak Hijau. Yang lain-lain ikut pula mengamini. Kemudian terdengarlah Manyar Sewu menyambung, "Nah, berilah perintah. Kami akan bekerja. Hanya saja apa yang kami khawatirkan ialah, tenaga kami terlalu kerdil untuk dapat memenuhi perintah-perintah Paduka. Karena itu kami mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga Paduka sudi melimpahkan doa restu." Sehabis berkata demikian, ia tertawa panjang dan kuat sampai tubuhnya berguncang-guncang. Mereka semua adalah pendekar-pendekar sakti yang memiliki kecakapan dan kesaktian masing-masing. Mereka belum saling mengenal, karena itu dalam hati mengharapkan suatu pekerjaan yang sulit dan besar agar mendapatkan nama. Sikapnya garang berwibawa untuk mencari muka. Pangeran Bumi Gede menyambut pernyataan mereka dengan mengangkat cawan minuman keras. Sambil mempersilakan meneguk, dia berkata, "Kami telah mengundang tuan-tuan sekalian atas nama Gusti Patih Danurejo. Sudah barang tentu, kami menaruh kepercayaan besar terhadap tuan-tuan sekalian. Kami berjanji tidak akan menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu pekerjaan yang bagaimana besar dan penting sekalipun. Semuanya akan kami beberkan di depan tuan-tuan sekalian. Sebaliknya kami percaya kalau tuan-tuan tak akan menceritakan kembali kepada orang lain tentang apa yang bakal tuan-tuan dengar dan lihat. Dengan demikian akan menghindarkan fitnah-fitnah pihak-pihak tertentu." Semua orang mengangguk berbareng. Mereka tahu apa maksud Pangeran Bumi Gede. Dengan sungguh-sungguh ditekankan, mereka harus dapat merahasiakan sesuatu perkara besar dan penting. "Apakah Paduka ingin membeberkan suatu perkara rahasia yang penting mengenai negara?" teriak Manyar Sewu. Pangeran Bumi Gede memanggut sambil meneguk cawan minuman keras. "Ah, jika begitu, kami harap Paduka tidak sangsi lagi menilai kami semua. Tenangkan hati Paduka dan percayalah, kami setidak-tidaknya bukan kanak-kanak kemarin sore yang bisa menjual omongan sampai mengiler." Pangeran Bumi Gede mendehem. Dengan tenang ia meletakkan cawannya. Kemudian memperbaiki letak duduknya sambil menyiratkan pandang kepada sekalian yang hadir. "Tuan-tuan, dengarkan," ia berkata. "Wayan Suwage." Melihat sikap Pangeran Bumi Gede yang sungguh-sungguh, semua yang hadir jadi tegang. Titisari yang berada di atas atap ikut tegang pula. Rahasia apakah yang hendak dibeberkan Pangeran Bumi Gede? Hari ini tanggal 26 Juli tahun 1804 Masehi, Pangeran Bumi Gede mulai, kami dan tuan-tuan sekalian hidup dalam masa kerajaan yang terpecah menjadi dua. Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Tak usahlah kami berbicara panjang lebar, adanya dua kerajaan itu menjadi sumber pertengkaran terus-menerus tiada hentinya sampai akhir zaman. Tuan-tuan pun pasti mengetahui juga apa sebabnya. Karena di dunia ini tidak ada dua matahari muncul bersama di angkasa. Bila ada, yang satu harus lenyap. Bagaimana pendapat tuan-tuan sekalian? Mereka yang hadir adalah sebangsa jagoan tukang-tukang pukul. Tak bisa mereka berpikir yang bukan-bukan. Karena itu mereka membungkam 1000 bahasa. Hanya Sang Dewa Resi seorang yang tak dapat menebak kemana arah tujuan Pangeran Bumi Gede.
Meskipun demikian, belum berani dia membuka suara karena persoalan belum jelas. Sejarah zaman dahulu sudah memberi contoh berulang kali, kata Pangeran Bumi Gede lagi. Tatkala kerajaan Erlangga terpecah menjadi dua kerajaan, Jenggala dan Daha, maka dunia melahirkan seorang tokoh bernama Ken Arok. Dia mendirikan kerajaan tunggal bernama Singasari. Ketika timbul lagi suatu persaingan, Jaya Katuang, datanglah Sang Wijaya menumbangkan dan merombak apa yang sudah usang. Berdirilah kerajaan Majapahit yang aman sentosa. Dan tatkala Majapahit ditandingi oleh sebuah kerajaan Islam, Bintara muncullah Sultan Hadiwijaya yang membangun kerajaan baru bernama Pajang. Begitulah sejarah sudah berkata kepada tuan-tuan sekalian, bahwasanya di dalam satu negara takkan mungkin diperintah oleh dua orang raja. Bahwasanya matahari yang tersembul di angkasa adalah tunggal tiada tandingannya. Inilah hukum alam. Tiba-tiba Manyarsewu yang berangasan berteriak. Apakah Pangeran Bumi Gede mengumpulkan kami semua agar kami membantu Paduka menggempur dua kerajaan Surakarta dan Yogyakarta? Meskipun kami bukan sebangsa cecurut yang takut mati, tapi rasanya kami semua akan mengecewakan harapan Paduka. Apakah arti kami ini bila dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan dua kerajaan yang tak terhitung jumlahnya? Jangan lagi Paduka berharap bisa membangun negara baru bersandarkan tenaga kami semua, mencoba menggempur salah sebuah kerajaan itu pun takkan becus. Sebab kami ini bukan golongan serdadu yang pandai mengatur siasat dan memimpin pasukan. Lainlah halnya, kalau Paduka hanya mengharapkan tenaga kami untuk menggarong atau merampok. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.